Halo anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai bangun ruang sisi datar, khususnya pada balok dan kubus. Sebelum kita mempelajari itu, ada suatu hal yang harus terpetakan dengan jelas di pikiran kita. Bangun ruang sisi datar itu ada dua jenis, yaitu prisma dan limas. Prisma itu pun ada beberapa jenis berdasarkan bentuk alasnya. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, dan prisma segi N. Bisa segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya. Yang biasa kita kenal itu adalah balok dan kubus. Balok dan kubus itu termasuk prisma segi 4. Kemudian bentuk selanjutnya itu ada limas. Limas ada beberapa jenis juga. Limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya. Atau limas segi N. Hal pertama yang perlu kita pelajari agar mampu membedakan prisma dan limas itu adalah ciri-cirinya mereka. Ciri-ciri prisma itu adalah memiliki alas dan tutup yang kongruen. Kongruen itu artinya bentuknya sama, ukurannya sama. Lihat gambar yang di kiri. Yang ini itu adalah prisma segi 4, prisma segitiga, dan prisma segi 5. Memiliki alas dan tutup yang kongruen. Yang mana sih alas dan tutupnya? Perhatikan sekarang. Pada gambar prisma segi 4 ini sebagai alas, dan yang ini sebagai tutup. Selanjutnya pada prisma segitiga, yang ini adalah alasnya, yang ini adalah tutupnya. Dua sisi yang kongruen itu adalah alas dan tutup pada prisma. Pada segi 5, prisma segi 5, yang ini adalah alas, yang ini adalah tutup. Jadi ciri yang pertama pada prisma memiliki alas dan tutup yang kongruen. Jadi bentuk alas dan tutupnya harus sama. Selanjutnya, selimut berbentuk persegi panjang. Yang mana namanya selimut? Sisi selain alas dan tutupnya. Pada balok ini yang menjadi selimut itu adalah sisi yang ada di depan, belakang, atas, dan bawahnya. Selanjutnya yang pada prisma segitiga, sisi yang berwarna hijau ini. Pada prisma segi 5 yang berwarna kuning ini. Jadi selimut-selimutnya kalau kita perhatikan secara seksama, ini bentuknya persegi panjang semua. Ini persegi panjang, yang ini juga persegi panjang. Kemudian ciri-ciri limas selanjutnya. Sekarang kita perhatikan ciri-ciri limas. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki satu alas dan satu puncak. Perhatikan gambar-gambarnya, bisa kita lihat bahwa ini semua memiliki puncak, seperti piramid. Kalian bisa tahu sekarang kalau piramid itu adalah contoh limas. Ini puncaknya, ini puncak, yang ini puncak, yang ini juga puncak. Sedangkan yang bagian bawah ini adalah alasnya, yang berbentuk segi. Ada segi 4, segi 3, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Ciri yang kedua yaitu selimut berbentuk segitiga. Coba kita perhatikan satu persatu gambar limasnya. Bisa kita lihat bahwa sisi-sisi yang membentuk puncaknya ini berbentuk segitiga. Jadi kita sudah bisa lihat perbedaan prisma dan limas. Pada prisma, selimutnya itu berbentuk persegi panjang, sedangkan pada limas, selimutnya itu berbentuk segitiga. Jadi ini adalah ciri-ciri yang wajib kita ketahui agar bisa membedakan prisma dan limas. Selanjutnya ini adalah contoh dari prisma dan contoh dari limas. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai balok, secara khusus volume balok.
Volume itu adalah daya tampung suatu benda. Kalau misalnya balok ini kita masukkan air ke dalamnya, maka seberapa banyak air yang dapat ditampung oleh balok itu adalah volume baloknya. Dan jika misalnya kita masukkan suatu kubus satuan ke dalam balok ini, maka seberapa banyak kubus yang dapat kita masukkan itu adalah volume baloknya. Mari kita coba hitung dengan menggunakan kubus satuan. Perhatikan balok yang ada di bawah. Kita akan menghitung banyak kubus yang dapat dimasukkan ke dalam balok. Kita hitung mulai dari yang paling bawah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Ke belakangnya ini ada 1, 2, 3, 4. 4. Jadi yang bagian paling bawah ini ada 6 kali 4. Bagian yang di tengah ini juga ada 6 kali 4. Yang paling atas juga ada 6 kali 4. Jadi 6 kali 4-nya ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 kali 6 kali 4-nya. Jadi 6, panjangnya, lebarnya 4, tingginya itu ada 3. Maka dengan demikian, volume untuk balok ini adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 6, lebarnya 4, tingginya 3. Jadi 6 kali 4 kali 3. Kalau ini kita hitung, 6 kali 4 itu 24, dikali 3. Ini kita peroleh hasilnya 72. Dihitung seperti ini pun, kita cek. 6 kali 3 itu 18, dikali 4. Itu hasilnya pun sama, 72. Jadi untuk menghitung volume balok yang kita gunakan adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita akan menentukan luas permukaan balok. Di sini kita sudah punya satu balok. Jika balok ini kita potong menurut sisi-sisinya, maka balok ini dapat kita buka sehingga bentuknya seperti ini. Inilah yang kita sebut dengan jaring-jaring kubus. Untuk menentukan luas permukaan balok, maka kita menentukan luas seluruh sisi. Yang ini kita hitung berapa luasnya, ini juga dihitung, semuanya dihitung. Jadi rumus untuk menghitung luas permukaan balok itu adalah 2 dikali PL tambah PT tambah LT. P itu panjang, L itu lebar, T itu tinggi. Di sini adalah panjang, lebar, tinggi. Oke, atau bisa menyesuaikan nanti sesuai keinginan kalian. Jika misalnya ini Ibu beri angka, kita langsung belajar cara ngitungnya seperti apa. Jika panjangnya ini sama dengan 5, lebarnya sama dengan 3, dan tingginya itu sama dengan 4, maka tinggal kita masukkan rumusnya. 2 kali panjangnya 5 kali lebar 3 ditambah panjang 5 kali tinggi 4, kemudian ditambah lagi dengan lebar 3 dikali tinggi 4. 2 dikali 5 kali 3 itu sama dengan 15, ditambah 5 kali 4 itu sama dengan 20, ditambah 3 kali 4, 12. 2 dikali ini semua, ditambah dulu. 15 ditambah 20 itu hasilnya 35, ditambah 12. Kita dapat hasilnya 47.
Dan diperoleh itu hasilnya 2 dikali 47 sama dengan 94. Jadi cara menghitungnya cukup sederhana. Selanjutnya, kita akan menghitung volume kubus. Sama seperti tadi, volume itu adalah daya tampung suatu benda. Kalau misalnya kubus ini kita masukkan kubus satuan yang volumenya itu 1 cm kubik, kita akan menghitung seberapa banyak kubus satuan ini yang dapat dimasukkan ke dalam kubus yang besar. Sama seperti tadi, ini ada 3, lebarnya juga ada 3, tingginya pun juga ada 3. Jadi 3 kali 3-nya yang paling bawah, 3 kali 3-nya, bagian tengah juga ada 3 kali 3 di sini. Yang paling atas juga ada 3 kali 3. Jadi 3 kali 3-nya ada 1, 2, 3. 3 kali 3 kali 3-nya. Jadi untuk menghitung volume kubusnya, 3 kali 3 kali 3. Ini sama dengan 3 pangkat 3. Kalau kita perhatikan, 3 dan 3. Panjangnya 3, lebarnya 3, tingginya 3. Jadi rumusnya itu adalah sisi kali sisi kali sisi, atau sama dengan sisi pangkat 3. Sesuai dengan gambar kubus ini, maka 3 pangkat 3 jadinya. 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 lagi. Itu sama dengan 27. Jadi volume kubus ini adalah 27. Banyak kubus satuan yang dimasukkan ke dalam kubus yang besar, itu adalah 27 kubus satuan. Seperti itu. Selanjutnya, kita belajar tentang luas permukaan kubus. Jika kubus ini kita potong menurut rusuk-rusuknya, maka kita akan dapat kubus yang terbuka. Kubus yang sudah dibuka ini kita sebut dengan jaring-jaring kubus. Untuk menghitung luas permukaan kubus, maka sama saja kita menghitung seluruh sisi kubus ini. Ini semuanya kita hitung berapa luasnya. Bisa kita lihat, kubus-kubus itu sisinya kan berbentuk persegi. Luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Untuk yang ini ada sisi kali sisi, ini juga ada sisi kali sisi, yang ini sisi kali sisi lagi, ini sisi kali sisi lagi, sisi kali sisi lagi, ini juga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali sisinya. Dengan demikian kita sudah dapat rumus untuk luas permukaan kubus. 6 kali sisi kali sisi. 6 kali sisi kuadrat. Jika misalnya kubus ini, kita gunakan ukuran yang sama seperti tadi, panjang rusuknya itu sama dengan 3, maka tinggal kita masukkan 6 kali 3 kuadrat. 6 kali 3 kuadrat itu sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. 6 kali 9 sama dengan 54. Jadi luas permukaan kubus sama dengan 54 cm persegi. Itu dia. Sekarang Ibu punya suatu pertanyaan. Kalian akan belajar berpikir secara kritis, bisa kalian cari tahu. Manakah pernyataan yang benar? Kubus adalah balok atau balok adalah kubus? Silahkan dipikirkan baik-baik. Itu saja yang ingin Ibu jelaskan. Sekarang kalian sudah tahu cara menghitung volume balok, volume kubus, luas permukaan balok, dan luas permukaan kubus. Silahkan dipelajari dengan baik dan perbanyak latihan soal.